Haleluya. Shalom saudara. Pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita sama-sama boleh diberkati lewat setiap pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kembali lagi tepat pagi hari ini tanggal 11 Februari 2024 kita boleh bersama-sama berkumpul untuk melakukan setiap persekutuan ibadah kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang baik. Amin. Oleh sebab itu saudara, saya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, bahkan oleh kesempatan dari Ibu Gembala boleh mempercayakan saya kembali untuk pagi hari ini saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saya ucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek bagi keluarga Ko Arwan, bagi keluarga Ko Andi, bagi keluarga Mbak Ana. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati. Amin. Semua kita pakai baju merah. Sebelah sini merah, sebelah sini kontras saudara. Sebenarnya saya juga pengen pakai baju merah, kebetulan nggak ada baju merah. Ya, batik ada saudara, tapi baju untuk melayani saya tak punya. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya pastikan bahwa satu minggu ini saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara ada dalam penyertaan Tuhan, karena kita tahu kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta, Allah yang menyertai dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, berikan salam minimal 3 orang, katakan kamu keren hari ini. Haleluya. Bukan hanya di ibadah yuk saja kemarin saudara, kamu keren. Pagi hari ini bapak-bapak, ibu-ibu juga harus keren. Amin. Kalau dibilang keren itu saudara, ada senyuman yang tidak terbayangkan. Karena kita tahu bahwa ketika kita keren, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 121 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-121 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kalau kita sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan seruan yang nyaring dari hati saudara. Saya mau saudara baca firman Tuhan ini tidak hanya sekedar saudara baca, tapi ini jadi pernyataan saudara dari kedalaman hati saudara, supaya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mazmur 121 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama dari temanya saudara. 3, 2, 1. Ya. Tuhan menjaga Israel. Nyanyian siapa? Aku melayangkan mataku di gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, firman Tuhan yang begitu indah. Waktu saudara baca firman Tuhan pagi hari ini, saudara akan melihat bagaimana kita punya Allah yang namanya Immanuel. Allah yang selalu menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Saya akan ulang sekali lagi saudara, supaya saudara lebih mantap waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kamu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Katakan amin. Saudara, waktu saudara baca Mazmur 121 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, saudara, kalau saya belajar Mazmur 121 ini, saudara, ayat nas ini biasanya dibacakan ketika umat Israel hendak memulai ibadah di bait suci. Ya. 121 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8 ini, saudara, bagaimana umat Israel waktu mereka akan memulai ibadah di bait suci Yerusalem, biasanya mereka akan mendeklarasikan perkataan ini dalam hidup mereka. Dan bahkan bukan hanya ketika mereka memulai ibadah saja, tetapi ketika mereka sedang melakukan ziarah ke bait Allah. Dan ini seringkali mereka deklarasikan juga dalam hidup mereka. Dan ini adalah pernyataan, seruan, atau pengakuan yang dibacakan sebelum ibadah dimulai. Dan ini disebut yang namanya votum. Katakan votum. Kalau orang Israel ini bilangnya votum, saudara. Votum itu artinya kebiasaan sebelum mereka melakukan ibadah, baik waktu mereka ziarah ke bait Allah, ini mereka selalu deklarasikan dalam hidup mereka. Dan ini bukan hanya sekedar pernyataan atau pengakuan biasa sebagai pembuka ibadah, melainkan ini sebagai pengakuan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Dan hal ini sangat penting untuk didengar oleh umat Israel maupun oleh semua orang, bahwa orang-orang Israel punya sumber pertolongan yang datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Amin. Amin. Dan ini seringkali mereka deklarasikan. Karena kenapa? Karena umat Israel perlu diingatkan setiap hari dan setiap saat bahwa mereka punya Allah yang namanya Immanuel, yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan mereka, dan bahkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudara, Mazmur 121 ini, saudara, dari ayat pertama sampai ayat yang 8 nggak jauh beda seperti halnya kebiasaan kita di GPD Batu Raja. Kita ini jemaat GPD Batu Raja, sebelum mulai ibadah selalu dimulai dengan apa, saudara? Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dan setiap ibadah, bukan ibadah hari Minggu saja, saudara, ibadah komunitas, ibadah pria, ibadah pertengahan, mungkin tim-tim doa juga, bahkan ibadah pemuda remaja, itu pasti akan selalu dipanjatkan, itu pasti akan selalu diserukan dan dideklarasikan dalam setiap kehidupan kita sebagai jemaat GPD Batu Raja. Saudara, Mazmur 103 ini bukan 1-2 tahun saja disebutkan, tapi ketika almarhum gembala kita yang ada di tempat ini, ketika dia menjadi seorang gembala, bagaimana dia melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dan sampai hari ini, saudara, dari generasi demi generasi, Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 tidak pernah kita tinggalkan. Dan ibu gembala selalu ingatkan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan, Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memaknai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada hari Raja Wali. Saudara ingat, saudara? Mungkin sebagian besar dari kita ini hanyalah kebiasaan kita yang diharuskan oleh Ibu Gembala, bahkan di GPD Bateraja di tempat ini. Tapi saudara, waktu ini sudah menjadi kewajiban, keharusan untuk kita deklarasikan Mazmur 103 ini. Lama-kelamaan itu nyantol di kepala saudara. Tanpa saudara sadari, saudara tidak perlu hafal lagi. Saudara sudah di luar kepala. Karena kenapa? Waktu saudara ada masalah, waktu saudara ada sakit penyakit, firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan. Dan jangan lupakan segala kebaikan. Saudara, kita tidak boleh lupakan segala kebaikan Tuhan, apalagi kebaikan manusia, saudara. Kebaikan manusia saja tidak boleh kita lupakan, apalagi kebaikan Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, sama halnya yang dilakukan oleh umat Israel. Bagaimana Mazmur 121 ini selalu mereka deklarasikan sebagai pengakuan mereka terhadap kemahakuasaan Tuhan, supaya mereka dapat mengetahui, baik orang Israel maupun orang di luar Israel, bahwa pertolongan umat Israel datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Dan pagi hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Kalau saudara mengharapkan pertolongan dari orang lain, saudara akan kecewa. Kalau saudara mengharapkan pertolongan dari saudara sendiri, dari mungkin keluarga kita sendiri, saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara memerlukan pertolongan yang datangnya dari Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa, sekalipun ada waktunya, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, makanya firman Tuhan katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Saudara, 3 minggu yang lalu saya bilang, kalau kita berjalan, jangan selalu pakai mata jasmani saja, tapi mari saudara belajar untuk menggunakan mata rohani dalam hidup saudara. Kalau kita pakai mata jasmani, saudara, pasti kita akan berkata sama persis di ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami, apa yang saudara sedang gumulkan, dan selalu saudara bawa dalam doa dalam hidup. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan kepada saudara, waktu saudara melayangkan mata pandang saudara kepada gunung-gunung persoalan saudara, kepada gunung-gunung masalah dalam hidup saudara, kepada gunung-gunung yang saudara hadapi begitu sulit dalam hidup saudara, saudara akan berkata, dari manakah datang pertolongan. Saudara jangan salah loh, saudara. Sekalipun kita sudah lama jadi orang percaya, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, waktu masalah datang dalam hidup kita, dan hidup kita didapati jauh daripada Tuhan, hidup kita akan sama didapati seperti ayat yang pertama. Dan kita akan berkata, ketika kita memandang mata kita kepada gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung kesulitan yang datang dalam hidup kita, pasti kita akan berkata, Tuhan, dari manakah akan datang pertolongan? Dari manakah akan datang pertolonganku? Kenapa kita dapat berkata demikian, saudara? Karena kita memakai mata jasmani kita. Waktu saudara memandang gunung-gunung yang besar ada dalam hidupmu, baik persoalanmu, baik kesulitanmu, baik masalahmu yang datang dalam hidupmu, ketika
engkau berkata, dari manakah datang pertolonganku? Apa yang terjadi saudara? Tanpa saudara sadari, kekhawatiran mulai menyerang hidupmu. Ketakutan mulai menyerang hidupmu. Kecemasan mulai menyerang hidupmu. Bahkan ketidaktenangan mulai menyelimuti dalam setiap kehidupan saudara. Kalau ada di antara saudara yang dalam hatinya masih bimbang, dari manakah datang pertolonganku? Saya katakan berarti hari ini, sampai hari ini saudara masih berjalan menggunakan mata jasmani. Kalau masih ada di antara saudara bimbang, khawatir, cemas, dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya saudara masih berjalan menggunakan mata jasmani saudara. Akan sangat berbeda saudara waktu saudara berjalan menggunakan mata rohani saudara. Firman Tuhan katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Waktu kita memakai mata rohani kita dengan iman kita, maka kita akan berkatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kita tidak boleh saudara, saya katakan kita tidak boleh hanya sekedar menjadi orang percaya, tapi kita harus menjadi orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Saudara lihat, kenapa umat Israel perlu diingatkan setiap saat. Ayub katakan saudara, hidup kita ini saudara akan diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan. Setiap hari ada kesulitan yang datang dalam hidup kita, sehingga membuat hidup kita mulai gelisah, mulai khawatir, mulai cemas, mulai tidak tenang. Setiap hari hidup manusia selalu akan ada kesulitan-kesulitan yang datang dalam hidup kita. Makanya umat Israel selalu mendeklarasikan firman Tuhan ini dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya pertolongan mereka itu berasal daripada Tuhan, bukan dari yang lain. Dan itu perlu diingatkan setiap saat. Supaya apa? Supaya mereka jangan jauh dari Tuhan, supaya mereka jangan kecewa dengan keadaan, supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak, tidak memikirkan hal-hal yang menggoncangkan pikiran mereka. Sehingga apa? Sehingga hidup mereka selalu dikuasai dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya saudara, kita perlu memiliki mata rohani, supaya saudara tetap melihat pertolongan Tuhan, supaya saudara melihat mujizat Tuhan, supaya saudara melihat kuasa Tuhan dicurahkan, dilimpahkan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin. Apa yang menjadi gunung terbesar dalam hidupmu, bapak-bapak? Bapak-bapak ini ada gunung-gunung terbesar, saudara. Apalagi tanggung jawab seorang pria lebih berat. Sekalipun mungkin tugasnya tidak seperti seorang istri di rumah, tapi setiap hari seorang pria dimikir saudara. Setiap hari mereka mikir bagaimana kebutuhan keluarga, bagaimana kebutuhan anak-anak. Demikian juga sebagai seorang istri juga, bagaimana istri juga harus menguras tenaga, waktu dan pikiran mereka, supaya semua keluarga yang ada di rumahnya saudara semuanya dapat tercukupi dengan baik. Anak-anak semuanya dapat sekolah dengan baik. Semua kita punya gunung-gunung masalah saudara. Setiap bulan gunung-gunung masalah itu beda-beda, tidak sama. Gunung-gunung kesulitan itu setiap hari tidak sama. Tapi saya mau katakan, jangan sekali-sekali saudara berjalan menggunakan mata jasmani. Goyah kita saudara. Tapi kalau saudara berjalan menggunakan mata rohani saudara, saudara akan melihat bahwa pertolongan Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Dalam hidup kita, kita perlu Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Saya rindu untuk menyanyikan satu pujian
supaya saudara paham dan mengerti. Kenapa kita nggak boleh berjalan menggunakan mata jasmani? Kenapa kita harus berjalan menggunakan mata rohani? Waktu saudara diperhadapkan dengan gunung-gunung yang besar, waktu saudara diperhadapkan dengan masalah yang besar, kesulitan yang besar, saudara harus memiliki iman dan percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Katakan pengharapanku selalu ada di dalam. Dengan iman saudara, dengan kesungguhan hatimu, ku tidak meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggamanmu. Dari dalam hatimu katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara lihat, saudara, iman kita perlu bersepakat dulu dengan Tuhan. Kenapa saya katakan saudara tidak boleh berjalan menggunakan mata jasmani? Hari-hari ini hari makin sulit, saudara. Kesulitan bukan makin berkurang, tapi makin bertambah. Kalau saudara terus paksa mata saudara berjalan dengan masalah yang saudara hadapi, lama-lama saudara akan mati dalam kekhawatiran. Lama-lama saudara akan tenggelam dalam kecemasan. Makanya saya katakan, iman saudara bersepakat dulu dengan Tuhan, maka saudara akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Pertolongan Tuhan datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain, saudara. Dengan iman saudara, mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar jemaat saya katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, oh ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, saudara. Firman Tuhan katakan, iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran kan? Saudara, lagu yang sederhana yang seringkali saudara nyanyikan, waktu saudara sedang menghadapi gunung, jangan mulut saudara hanya diam saja. Setiap hari saudara, setiap hari ya,
sebagai manusia yang saya sadari sebagai manusia ketika saya bertumbuh dari kecil sampai besar, kita ini sebagai manusia selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak mustahil. Tidak mustahil dalam arti dari kecil kita sudah diajarkan bagaimana masa depan kita ke depan, bagaimana pasangan hidup kita ke depan, bagaimana pekerjaan kita ke depan, bagaimana dengan kebutuhan anak-anak kita ke depan. Semua hal dalam hidup kita, dalam dunia ini ada banyak ketidakmustahilan yang kita hadapi. Tapi sampai hari ini ketika saudara berjalan dari ketidakmustahilan, saudara akui bahwa saudara lemah. Tapi saudara akui juga bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, saudara, yang saya kutip dalam perjalanan hidup saya, bukan berkat yang membuat kita setia, tapi karena kesetiaan kita lamanya kita berkati. Amin. Saudara lihat sampai hari ini, saudara adalah orang-orang yang tidak menyerah. Waktu iman saudara bersepakat, saudara akan temukan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Saudara percaya sama Tuhan. Jangan saudara selalu memikirkan hal-hal yang ada dalam dunia ini, tapi firman Tuhan katakan, pikirkanlah semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, saudara. Supaya apa, saudara? Sekalipun gunung-gunung besar datang dalam hidup kita tinggal tunggu pertolongan dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudara buka dalam Roma pasal yang pertama dari ayat 16 sampai ayat ke-17. Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Roma pertama ayat 16 sampai 17 sudah menemukan. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 3, 2, 1 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Saudara lihat bagaimana Rasul Paulus katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Artinya Paulus itu punya keyakinan bukan hanya sekedar percaya saja, tetapi keyakinan dari Rasul Paulus itu kokoh, yang artinya teguh, yang artinya tidak gampang tergoyahkan. Bagaimana Rasul Paulus mengakui bahwa keyakinannya akan Injil itu kokoh. Dan Rasul Paulus tahu karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Amin. Saudara, firman Tuhan ini bukan main-main, saudara. Ini adalah kekuatan Allah. Saudara tidak akan pernah temukan kekuatan dimanapun selain di dalam firman Tuhan. Dulu waktu saya kecil, saudara, sekalipun saya anak pendeta, saya tidak pernah tahu bahwa Injil ini ada kekuatan yang luar biasa. Ada power, ada spirit yang luar biasa. Waktu dulu, bahkan sampai saya bekerja sekalipun, saya tidak pernah tahu bahwa Alkitab ini firman Tuhan punya power spirit yang luar biasa. Tetapi ketika saya belajar untuk menyelami firman Tuhan dan sampai hari ini saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya baru tahu bahwa ada kekuatan Allah dalam Injil. Makanya seringkali saudara dikuatkan dalam Injil firman Tuhan. Amin. Amin. Makanya saudara harus kokoh. Bilang kepada kiri kanan, kokoh. Nanti dibalas pula cece. Kokoh itu artinya teguh, saudara. Amin. Bilang dulu kepada kiri kanannya, teguh. Sekali lagi, tidak gampang tergoyahkan. Itu saudara. Saudara pegang saja firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara nanti tidak akan pernah kecewa.
Sekalipun ada banyak hal yang mengecewakan dari luar nih yang jadi masalah orang percaya ini. Kita ini sebagai orang percaya, saudara, firman Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Tapi memang dalam realita kita ada banyak orang mengecewakan di luar. Tapi waktu saudara pegang firman Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Namanya kita masih hidup dalam dunia, kekecewaan pasti datang. Pasti akan menghampiri hidup kita. Tetapi yang saudara tahu sampai hari ini, Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Dan itu yang saudara harus pegang dengan kokoh. Karena Injil itu bukan hanya sekedar firman Tuhan saja, tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap, garis bawah ini, setiap orang percaya. Kita semua orang percaya, amin. Dan firman Tuhan katakan pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Perhatikan, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dulu waktu saudara masuk gereja Pantekostal, saudara paling risih lihat orang Pantekostal itu tepuk tangan. Saudara paling risih kalau lihat orang Pantekostal itu teriak, apalagi nangis. Ya, itu kita dulu belum punya iman. Firman Tuhan bilang kan bertolak dari iman. Waktu saudara mengenal pribadi Yesus secara mendalam dan saudara bertumbuh di gereja GPDI, saudara, yang tadinya saudara heran, saudara sendiri yang tepuk tangan untuk Tuhan. Yang tadi saudara, najisnya aku nangis itu, saudara sendiri yang nangis sama Tuhan. Yang tadinya saudara gengsi, iya kan? WA belum angkat ujian, saudara sendiri langsung nangis, saudara. Karena kenapa, saudara? Karena yang tadinya tidak punya iman, jadi punya iman. Ayo, siapa di antara saudara yang seperti itu? Kalau belum seperti itu, nanti tidak lama lagi seperti itu, saudara. Tumbuh ada masalah banyak-banyak dulu masalah. Baru mereka punya iman itu tumbuh. Ya, makanya saudara, dalam hidup ini, saudara, firman Tuhan katakan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup. Sama-sama katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita ini kan adalah orang-orang benar yang terus berusaha untuk hidup benar. Jangan saudara salah artikan ya, bahwa hamba Tuhan, bahwa pelayan Tuhan itu harus sempurna. Tidak. Kita ini adalah orang benar yang terus belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Pendeta Christopher Tapenguru katakan, kita ini adalah orang-orang yang sedang berobat jalan di gereja. Kita ini adalah orang-orang yang sakit, yang perlu berobat. Berobatnya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara setiap hari divaksin sama firman Tuhan. Amin. Supaya saudara setiap hari imunnya terus kuat. Supaya saudara setiap hari punya protein di dalam firman Tuhan. Sehingga saudara tetap berjalan menjadi orang benar yang akan hidup oleh iman. Saudara kembali dalam Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mazmur 121 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudara, lebih dipahami lagi supaya kita lebih mengerti. Firman Tuhan katakan, Ia tak akan membiarkan engkau jatuh. Pelindungmu selalu berjaga. Sesungguhnya pelindung Israel itu tak pernah mengantuk atau tertidur. Tuhan akan menjaga engkau, Ia di sampingmu untuk melindungi engkau. Amin. Firman Tuhan katakan, Ia tidak akan membiarkan engkau jatuh.
Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita jatuh, saudara. Walaupun harus tertati-tati, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan kaki kita goyah, kaki kita jatuh. Dan firman Tuhan katakan, pelindungmu selalu berjaga. Kita ini punya Tuhan yang selalu berjaga-jaga, saudara, dalam hidup kita. Makanya dalam 1 bulan penuh ini, saudara, saya bawa edisi khotbah untuk anak-anak youth cinta yang setia. Saya katakan, saudara, kesetiaan Tuhan itu tidak perlu diuji, tapi kesetiaan manusia itu perlu diuji. Amin. Hubungan kita sama Tuhan ini kan LDR, saudara. Hubungan jarak jauh. Tuhan di atas, kita di bawah. Firman Tuhan katakan Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dia tetap lihat, perhatikan, dan jaga hidup kita. Tapi masalahnya seperti ini, saudara jangan pernah sekali-sekali uji kesetiaan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan yang pengen uji kesetiaan manusia. Dia lihat dari atas, saudara. Dia lihat ke bawah. Bagaimana kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Waktu ada gunung datang dalam hidupmu, Tuhan pengen lihat, adakah iman dari antara kita? Adakah iman dari antara kehidupan kita ketika masalah yang besar itu datang dalam setiap kehidupan saya dan saudara? Makanya saudara, kita harus tetap menjaga hubungan kita baik-baik dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, sesungguhnya pelindung Israel itu tidak pernah mengantuk atau tertidur. Tuhan itu tidak pernah ngantuk, bahkan tertidur, saudara. Dia utus malaikat-malaikatnya untuk selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Saudara, mungkin hal yang kecil, saudara, tapi doa itu sangat penting dalam hidup saudara. Supaya Tuhan lindungi hidup saudara, supaya binatang buas tidak masuk ke dalam rumah saudara, supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak datang dalam hidup saudara. Itu pentingnya kita berdoa. Karena kenapa? Firman Tuhan bilang, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, firman Tuhan katakan, kita punya Allah Israel, kita punya Tuhan yang namanya Yesus, yang tidak terlelap dan yang tidak mengantuk atau tertidur. Bahkan Tuhan yang akan selalu menjagai kehidupan saya dan saudara. Makanya sekali lagi saya katakan, kita punya Allah yang namanya Immanuel. Jadi saudara, kita udah masuk bulan 2, saudara. Minggu depan udah pemilu, udah pemilihan. Samuel bilang sama saya, ada 3 hal dalam hidup manusia yang tidak bisa diganggu-gugat, dan itu tidak boleh ikut campurkan dalam hal apapun, dan itu pilihan. Yang pertama, masalah pasangan hidup itu tidak boleh diganggu-gugat, pilihan. Yang kedua, masalah keyakinan. Yang ketiga, masalah pilihan kita akan siapa yang akan memimpin negara ini, saudara. Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita hanya dapat berdoa sama Tuhan supaya nanti tanggal 14 semua boleh berjalan dengan lancar. Saudara tidak perlu takut bimbang siapa nanti yang akan jadi presidennya, tapi Tuhan sudah tentukan segala sesuatu dalam hidup ini. Jadi saudara tetap berjalan saja dalam Tuhan, dan saudara akan melihat bagaimana kuasa Tuhan akan menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Dan hal itu saudara perlu kita bangun dalam hidup kita. Makanya saya katakan, saudara bersyukur kalau saudara punya teman-teman atau sahabat yang orangnya cinta sama Tuhan, yang orangnya setia sama Tuhan, yang selalu ingatkan saudara. Harusnya saudara bersyukur. Karena kenapa? Karena mereka, saudara, selalu diingatkan untuk setia dan mengasihi Tuhan dalam hidup saudara. Bilang kepada diri kalian, katakan, terima kasih Tuhan. Ya saudara, loh saudara, tanpa saudara sadari, coba saudara lihat kiri kanan. Tanpa mereka, saudara, ya kadang-kadang mereka ini ngingetin saudara, jangan lupa ibadah ya, jangan lupa persekutuan doa ya. Kadang-kadang sampai dijemput loh saudara. Iya saudara. Jadi saudara jangan pernah berpikir
kiri kanan kita ini buruk selalu. Enggak, saudara. Ada banyak baiknya juga di tetangga kiri kanan kita yang selalu membangun iman kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Amin. Yang selalu membangun setiap kehidupan kita untuk kita selalu berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, makanya firman Tuhan katakan, saudara, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terlelap dalam hidup kita. Bahkan di ayat selanjutnya di sana katakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama. Amin. Kita ini dalam hidup, saudara, bukan uang yang kita perlukan dulu, yang lebih utama. Dalam hidup ini kita perlu perlindungan Tuhan. Itu yang jauh utama, saudara. Dari kita tidur, dari kita bangun, dari kita pergi sampai kita pulang, kehidupan kita baik-baik saja. Semua tidak ada kekurangan satu apapun, semuanya sehat, saudara. Dan itu hal yang paling utama dalam hidup kita. Kalau kesulitan datang, saudara harus berkata, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Sebab itu, saudara, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, tapi saya mau saudara menikmati firman Tuhan, supaya waktu saudara datang, saudara benar-benar dapat terima. Waktu saudara datang, hidup saudara jauh lebih fresh, hidup saudara jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kenapa, saudara? Karena saudara temukan ada kekuatan dalam firman. Ada satu pujian yang lama, saudara. Mungkin di antara saudara ada yang tahu pujian ini, tetapi saya mau saudara sama-sama kita akan menikmati kasih Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pagi hari ini bawa penyembahanmu kepada Tuhan, bawa hatimu kepada Tuhan. Katakan, saya punya Allah Immanuel. Saya punya Allah Immanuel yang menyertai kehidupan saya. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam bagian hidupmu. Terima kasih.
kami imani pada pagi ini, Engkaulah penjaga Israel, dan Engkau juga penjaga kami Indonesia, terkhusus hamba-hambamu, umat-umat yang ada di GPD Batu Raja ini. Kami percaya, kami imani Tuhan Yesus penjaga kami di tahun 2024 ini. Kami yakini hal itu Bapa. Ini firman-Mu yang kami dengarkan saat ini terngiang dan akan tetap diam di setiap hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu, biarlah kami semua yang ada pada pagi ini mencondongkan hati kami hanya kepada Yesus saja, sebab hanya Engkaulah pertolongan yang hidup bagi kami semua yang ada pada pagi ini. Terima kasih Bapa yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang hebat dan dahsyat, bahkan hidup selama-lamanya. Jika kami umat-umat-Mu menghidupi firman-Mu, Tuhan Yesus, hidupkan Roh-Mu di setiap kami yang ada pada pagi ini, supaya Roh-Mu tetap menuntun setiap langkah-langkah kami di tahun 2024 ini. Kami mau senantiasa hidup di hadapan-Mu, dan perkenankan layakkan kami menjadi alat yang murni, yang baik, yang berkuasa di hadapan-Mu. Biar setiap perkataan kami berkuasa. Oleh sebab itu, urapi kami tanpa terkecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami percaya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu bukan secara kebetulan, tapi Bapa yang baik, Engkau yang berkata-kata lewat hamba-Mu ini, sehingga firman-Mu Bapa benar-benar akan kami lakukan di setiap langkah-langkah hidup kami. Percaya kepada Yesus, mengimaninya, dan pertolongan yang luar biasa akan kami dapati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Bapa yang baik, kami akan memberikan Tuhan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami yang manis di hadapan-Mu, untuk mendukung segala pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan memberi, Tuhan yang memberkati. Dengan sukacita kami akan berikan itu kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Bertahtalah selamanya di dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin baik, semakin dewasa, semakin sempurna di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan korban persembahan kita saat ini. Kita mau berkata, hatiku rindu untuk melayani Tuhan.